Pada video sebelumnya, Mimin sudah membahas lebih detail tentang replika kapal induk Amerika Serikat di tengah gurun Taklamakan, China. Sekarang Mimin akan mengajak kalian untuk melihat senjata yang digunakan China saat latihan, yang dapat menggeser kekuatan militer Amerika Serikat. China bukan satu-satunya negara yang membangun tiruan kapal perang Amerika. Pada tahun 2014, Iran membangun replika kapal induk Amerika Serikat, yang satu ini bahkan layak ke laut. Mereka menggunakannya untuk uji coba rudal, dan kemudian berulang kali mengebomnya hingga tenggelam, sebuah latihan yang menarik perhatian media internasional, meskipun propaganda mungkin memainkan peranan lebih besar daripada praktik sebenarnya. Dalam kasus khusus ini, pelatihan dengan target tiruan merupakan praktik militer yang umum, dan Amerika Serikat melakukan ini sepanjang waktu, membangun kota-kota palsu yang rumit di gurun mereka sendiri, dan bahkan berlatih dengan tiruan mereka sendiri. Misalnya replika jet tempur Chengdu J-20 milik Cina, terlihat di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Georgia, dan terdokumentasi dengan baik bahwa militer Amerika Serikat telah mengoperasikan jet tempur Su-27 dan MiG-29 milik Rusia, yang berfungsi penuh di tanah Amerika untuk tujuan pelatihan. Namun yang membuat tiruan ini khususnya mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat, adalah bahwa China tidak menguji senjata biasa. China menggunakan uji coba ini, untuk menunjukkan sistem yang secara mendasar dapat mengubah strategi militer dalam kedua konflik. Intelijen Amerika Serikat berasumsi bahwa China memiliki varian khusus rudal Dongfeng 21D, yang dirancang khusus untuk menargetkan dan menghancurkan kapal perang yang bergerak, seperti kapal induk rudal China ini mengikuti lintasan balistik, meluncur tinggi ke atmosfer sebelum jatuh kembali dengan kecepatan ekstrim, kemudian selama fase penurunan, kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver terpisah dari rudal. Berbeda dengan hulu ledak balistik tradisional, ini dapat menyesuaikan lintasannya di udara sehingga dapat menyerang target yang lebih kecil dan lebih tepat, serta bahkan melacak dan menghantam kapal yang bergerak. Untuk mendukung sistem ini, China juga telah memperluas jaringan satelitnya, meningkatkan kemampuannya untuk melacak target bergerak secara real-time. Para ahli yakin bahwa mempertahankan diri terhadap senjata satelit sangatlah sulit, tidak seperti rudal jarak pendek atau torpedo, yang mengharuskan kapal selam untuk berada sangat dekat dengan kapal induk. Sistem ini memungkinkan China untuk menyerang kapal-kapal Amerika Serikat dari jarak menengah di daratan Cina. Ini berarti sistem pertahanan permukaan ke udara konvensional Amerika Serikat mungkin tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk mencegah rudal selama fase pertengahan penerbangan, dan pada fase akhir intersepsi menjadi lebih sulit, karena kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver, yang mengikuti jalur penerbangan yang tidak dapat diprediksi, dan berpotensi melakukan manuver mengelak. Melakukan pengujian ini di tengah gurun yang sepenuhnya dapat dilihat oleh satelit, dapat dianggap sebagai pesan yang disengaja, karena akan menguntungkan Cina jika kemampuan ini diketahui, yaitu karena keberadaan teknologi ini saja sudah menggeser keseimbangan kekuatan. Jika Amerika Serikat tidak dapat membawa kapal induk mereka dalam jarak serang rudal, mereka terpaksa mengoperasikannya lebih jauh dari Cina, yang berarti zona konflik berada di luar jangkauan pesawat yang ditempatkan di kapal induk, yang secara praktis meniadakan penggunaan kapal induk tersebut. Jadi tanpa perlu menggunakan senjata, kehadirannya memperkuat kemampuan China untuk memproyeksikan kekuatan di zona konflik ini. Bagaimana pendapat kalian? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Proyek konstruksi terbesar di seluruh dunia, kini mulai terbentuk,
inilah The Line milik Arab Saudi. Sejak diumumkan kembali pada tahun 2021, banyak yang mempertanyakan apakah sesuatu sebesar ini benar-benar dapat dibangun. Sebuah kota yang tingginya 500 meter dan membentang sepanjang 170 km melintasi gurun. Banyak yang beranggapan bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai rencana, tetapi citra satelit terkini di lokasi tersebut mengungkap bahwa pembangunan masih berlangsung. Jadi apa sebenarnya yang telah mereka bangun sejauh ini? Dan apakah proyek ini masih sesuai rencana dan akan selesai pada tahun 2030? The Line merupakan proyek terbesar dan paling ambisius di seluruh dunia, kota linear besar yang direncanakan setinggi 500 meter, dan membentang sepanjang 170 km melintasi gurun Saudi. Kota ini tidak akan memiliki mobil, tidak ada jalan raya, dan sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan. Setelah selesai, kota ini akan menjadi rumah bagi sekitar 10 juta orang. Sisi positifnya, pendekatan baru terhadap perencanaan kota ini dapat menghasilkan sistem perkotaan yang lebih bersih, lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Namun di sisi lain hal itu juga sangat kontroversial, dan di mata sebagian orang mungkin bahkan distopia, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Lini ini merupakan bagian dari neon megaproyek, yang bahkan lebih besar yang menjadi berita utama di seluruh dunia, karena rencananya yang futuristik dan terkadang benar-benar gila. Hal inilah yang telah menarik seluruh perhatian global, entah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Ketika proyek ini pertama kali diumumkan pada tahun 2021, kedengarannya terlalu gila untuk menjadi kenyataan, dan sejujurnya bahkan hingga hari ini, hal itu masih terdengar sama gilanya seperti 4 tahun lalu. Banyak orang mengira kalimat itu tidak akan pernah melampaui render, dan video viral yang beredar daring. Namun pada Oktober tahun 2022, rekaman drone yang baru dirilis mengungkapkan bahwa kota linear sepanjang 170 km itu sebenarnya telah mulai dibangun. Pekerjaan penggalian besar-besaran sudah berlangsung, mengukir parit lebar melalui padang pasir, di mana fondasi jalur tersebut akhirnya akan dibangun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, citra satelit tampaknya menunjukkan bahwa mereka benar-benar menggali sepanjang 170 km. Sejak awal rekaman drone juga mengungkap armada kendaraan konstruksi, area persiapan, dan seluruh komunitas baru yang dibangun di sepanjang rute yang direncanakan. Perkembangan ini merupakan tanda nyata pertama, bahwa Arab Saudi serius ingin mewujudkan visi berani mereka menjadi kenyataan. Namun pada tahun 2024, rumor mulai beredar, bahwa skala antrean akan dikurangi secara drastis. Namun pembaruan terkini ada banyak perkembangan baru seputar proyek kontroversial ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada proyek tersebut? Dan apakah proyek itu masih berjalan? Kita akan menelusurinya dalam video ini. Kepergian mendadak CEO Lama Neon. Menurut sebuah artikel di Wall Street Journal, alasan keluarnya secara tiba-tiba ini tidak diketahui. Neon sendiri juga tidak memberikan penjelasan apapun mengenai perubahan mendadak itu. Sekitar waktu ini, dua peran senior lainnya dalam proyek tersebut juga tiba-tiba digantikan tanpa penjelasan yang jelas kepada publik. Sekarang ini hanya spekulasi kami, tetapi perubahan tak terduga ini mungkin ada kaitannya dengan penurunan skala proyek. Pada titik ini sebagian besar NAM sudah jauh melebihi anggaran, dan jauh tertinggal dari jadwal. Arab Saudi harus membuat beberapa perubahan besar jika mereka ingin memiliki harapan untuk menyelesaikan proyek besar mereka. Karena itu mereka memutuskan untuk mengganti CEO lama dengan seseorang yang mengelola dana, yang membiayai seluruh mega proyek Neon, seseorang yang sudah sangat akrab dengan sisi keuangan proyek. Pemfokusan ulang ini kemungkinan besar menyebabkan pengurangan ukuran jalur. Pejabat NAM mungkin menyadari bahwa rencana awal terlalu mahal, dan tidak realistis, meskipun mereka kemudian mengklarifikasi perubahan tersebut dengan menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah rencana mereka selama ini. Menurut mereka rencananya adalah membangun jalur tersebut, modul demi modul selama beberapa dekade. Kebenaran pada pernyataan itu secara finansial dan logistik,
mustahil untuk membangun seluruh jalur sepanjang 170 km itu pada tahun 2030, dan para pengembangnya mungkin sudah mengetahui hal itu sejak awal. Jelas bahwa meskipun dana investasi publik memiliki kantong yang sangat dalam, itu masih belum cukup untuk merampungkan jalur dan sisa neon, sebagaimana yang direncanakan semula, dan sejujurnya hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi, karena perkiraan biaya untuk membangun seluruh neon pada tahap akhirnya, kini telah meroket hingga 8,8 triliun dolar. Ya, kalian tidak salah dengar, 8,8 triliun dolar, jumlah itu lebih dari 8 kali lipat PDB keseluruhan Arab Saudi. Saya pikir cukup aman untuk mengatakan bahwa rencana awal untuk jalur tersebut, mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Fase pertama jalur tersebut tahap pertama akan mencakup apa yang disebut marina tersembunyi, serta stadion neon yang akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2034. Tahap 1 akan mencakup 3 modul yang panjangnya setidaknya 800 meter, dan tinggi 500 meter. Saya tahu ini seharusnya versi skala kecil, tetapi bahkan pada ukuran ini, proyeknya masih cukup gila. Marina tersembunyi itu tidak akan berlokasi di Teluk Aba, sebaliknya dibangun di dekat area gal yang kami sebutkan sebelumnya, dan itu akan sepenuhnya buatan manusia. Penggalian di jalur ini sebelumnya sudah berlangsung sejak tahun 2023, berdasarkan citra satelit yang dapat kita lihat saat ini. Lokasi tersebut dipenuhi armada truk yang sibuk mengangkut batu, pasir dan tanah dari lokasi penggalian. Jika kita memperbesarnya, kita bahkan dapat melihat apa yang tampak seperti jalur air buatan di marina, yang pada akhirnya mengarah ke pantai. Selain itu, rekaman drone dari lokasi yang diambil pada bulan April tahun 2025, menunjukkan kepada kita gambaran yang lebih dekat tentang apa yang terjadi. Di masing-masing dari 3 modul fase pertama jalur tersebut, modul 45 tampaknya berjalan lancar dengan pekerjaan beton yang telah dimulai di lokasi. Mesin pemancang sudah ada di seluruh area, yang menunjukkan bahwa penggalian pada modul ini telah mencapai tonggak penting. Modul 46 telah mengalami pengerjaan paling banyak, karena seharusnya menjadi bagian jalur di mana marina tersebut akan memotong seluruh struktur. Disinilah stadion neon akan dibangun, sekitar 350 meter di atas tanah. Pikirkan itu sejenak, tempat berlangsungnya Piala Dunia dibangun 350 meter di udara, di dalam gedung pancakar langit. Memikirkannya gila, rasanya seperti meremehkan latihan. Pemancangan tiang pancang terbesar di dunia juga sedang dilakukan di sini, karena lebih dari 16.000 tiang pancang individu akan ditempatkan hanya untuk fase pertama jalur ini saja. Sebagai konteks, Burj Khalifah di Dubai hanya membutuhkan 192 tiang pancang untuk dibangun. Terakhir, modul 47 tampaknya paling kurang maju dari ketiganya, karena pekerjaan penggalian di lokasi tersebut masih dalam tahap awal pengembangan. Selain 3 modul utama, perkembangan penting lainnya di lokasi konstruksi adalah pengaturan pengeringan, sistem besar, pompa, saluran reservoir, dan pipa yang dirancang untuk menjaga air tanah keluar dari parit penggalian. Sebelum pekerjaan pada pondasi itu sendiri dapat dimulai, seluruh sistem ini juga dapat dilihat dengan jelas di Google Maps, di mana Anda dapat melacak dengan sempurna bagaimana air diangkut dari lokasi penggalian, hingga ke Laut Merah. Bagaimana menurut kalian tentang proyek ambisius Arab Saudi ini?